Bab 961. Aku ini ibu mertuamu. Setelah terkagum, Lois Lu sedang duduk di tempat tidur dengan tatapan bingung. Tiba-tiba, dia masih belum siap. Semuanya sudah berakhir. Dan dia tidak tahu bagaimana bisa menolehkan kepalanya untuk melihat Sally Liu yang memancarkan aura menggoda. Jangan salahkan diri sendiri. Siluman inilah yang terlalu menggoda. Lois Lu hanya bisa menenangkan dirinya dengan cara ini. Sally Liu bangun dari tempat tidur, mengenakan gaun tidur, dan menatap pria kecil itu dengan jijik. Melihat rasa frustrasinya, dia mencibir dan berkata, "Oke, aku akan bertanggung jawab untukmu." Oh, Lois Lu tersadar dan mengangguk. Di luar pintu Celawang mengerti dengan jelas dan berkata, "Aku sudah katakan kalau Sally Liu hanya berpura-pura. Kalau tidak bagaimana dia bisa kehilangan suaranya begitu cepat kan?" Adik kelima. Celawang menatap Karin Chu dan mengedipkan matanya. Wajah Karin Chu panas seperti terbakar. Diam-diam setuju di dalam hati. Ya, ini bukan kecepatan Lois Lu. Berderit, pintu terbuka. Sally Liu berjalan keluar selangkah demi selangkah. Dan sikap genit di tubuhnya menjadi semakin intens. Ada segala macam perasaan asmara di matanya yang genit. Dia tidak berbicara, tetapi melirik beberapa orang dengan penuh kemenangan. Lalu membalikkan pinggangnya dan pergi. Huff, aktingnya sangat mirip. Celawang mengerutkan hidungnya yang kecil dan halus. Sama sekali tidak mempercayainya. Beberapa orang masuk ke dalam kamar. Melihat Lois Lu duduk sendiri di tempat tidur tanpa baju. Wajahnya tampak murung. Sudah cukup. Sally Liu sudah pergi. Kamu tidak perlu bekerja sama dengannya lagi dalam berakting, kata Celawang. Akting? Ya. Itu akting. Tidak dapat membiarkan mereka melihat kalau tidak berguna. Bukan. Lois Lu tiba-tiba terbangun. Diam-diam menutupi warna merah cerah yang ada di spray. Berkata sambil tersenyum. Hehe, aktingnya sudah sangat mirip. Tapi tidak disangka kalian masih bisa mengetahuinya. Tentu saja. Mataku tajam. Celawang cukup bangga. Beberapa dari mereka juga berpikir demikian. Hanya El Shalin tidak mengatakan apa-apa. Setelah membubarkan wanita cantik itu, Lois Lu segera membereskannya. Tiba di pavilion. Ella Lu datang dan berkata dengan tatapan aneh, "Menantu yang baik. Sekte rahasia menjadi gila. Tahukah kamu kenapa?" Lois Lu pura-pura bingung dan berkata, "Apa alasannya?" "Kamu benar-benar tidak tahu. Jangan menatapku dengan mata aneh seperti itu." "Aku benar-benar tidak tahu." Lois Lu sangat tegas. "Prasasti rahasia leluhur hilang. Apakah ada hal seperti itu?" Seorang pria bernama Goro Wu pergi untuk menantang mereka sebelumnya. Tetapi setelah itu dia melarikan diri. Namun tidak lama setelah itu, prasasti rahasia leluhur menghilang. Jadi mereka menduga itu adalah Goro Wu yang melakukannya. Saat Ella Lu berbicara, ekspresinya menjadi aneh. Dia menatap Lois Lu dan berkata, "Kita semua tahu bahwa Goro Wu sudah mati. Jadi siapa yang menantang sekte rahasia itu?" Lois Lu berkata dengan perasaan bersalah. "Bagaimana aku tahu? Mungkin mereka memiliki nama dan marga yang sama." "Aku juga berpikir begitu." Ella Lu tersenyum penuh arti. Lois Lu bertanya, "Bagaimana kamu tahu hal seperti itu?" "Prasasti rahasia adalah barang terpenting dari keluarga sekte rahasia. Bahkan jika menghilang, tidak mungkin dipublikasikan." Ella Lu dapat mengetahui berita dengan sangat cepat. Sungguh menakjubkan. "Hei, jangan pikirkan tentang bagaimana aku bisa tahu. Lagi pula, jika kamu menyerahkan kepadaku untuk diurus,
Aku pasti akan menemukan cara untuk mengontrol semua gerakan Kunlun. Cantik. Kamu luar biasa. Louis Lu tidak bisa untuk tidak memuji. Ella Lu memberinya tatapan genit, hati-hati. Aku ibu mertuamu. Baik. Louis Lu menerima kritik dengan kerendahan hati. Meninggalkan paviliun. Louis Lu merentangkan telapak tangannya. Dan tanda biru kuno perlahan muncul di telapak tangannya. Yang disegel di dalam segel adalah nafas yang ditinggalkan oleh tubuh Dharma Gorowu. Mencari. Louis Lu mulai melakukan ilmu Tao. Tingkat Tao-nya tidak terlalu tinggi. Setelah beberapa kali gagal, dia akhirnya menggunakan ilmu Tao pelacakan jarak jauh untuk mengunci perkiraan lokasi Gorowu. Daripada dihajar secara pasif, lebih baik berinisiatif menyerang. Inilah konsep yang diterapkan Louis Lu pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Louis Lu sedang melakukan semua persiapan. Kuali yang dibuka, di dalamnya diisi dengan banyak inti emas bulat, yang dikumpulkan oleh Louis Lu di sepanjang jalan. Terutama terakhir kali di Gua Es. Banyak orang meninggal. Louis Lu mengumpulkan inti emas mereka. Dia meraih 4 kuali yang makan instan. Cermin keberuntungan Duo Tian bekerja lagi. Menyerap serangan mayat dewa. Dan lingkaran cahaya dengan cepat meredup. Louis Lu meraih 4 inti emas dan melahapnya lagi. Berulang kali. 20 inti emas telah dikonsumsi. Akhirnya Louis Lu menyimpan 5 bayangan mayat dewa di senjata sihir. Seharusnya cukup. Jiwa dewa Louis Lu telah mengalami beberapa perubahan kualitatif dan sudah sangat kuat. Tetapi dia masih menghabiskan beberapa hari untuk mempersiapkannya hanya untuk berada di sisi yang aman. Selalu memiliki lebih banyak cara untuk menyelamatkan hidup. Pergi dan coba dulu. Louis Lu datang ke Gunung Jiexing lagi. Ke dalam kabut. Terus masuk lebih dalam sampai benar-benar kehilangan arah. Hanya menyisakan lingkaran cahaya terakhir. Yaitu lingkaran formasi di bagian terdalam Gunung Jiexing. Bersenandung. Bintang-bintang bergerak. Waktu dan ruang langsung terdistorsi. Louis Lu muncul di dunia yang aneh untuk sesaat. Spiritualitas energinya sangat kontras dengan Kunlun. Dia akhirnya menyadari suasana hati para penggarap yang pergi dari dunia spiritual ke alam rahasia Kunlun. Perbedaan intensitas energi spiritual antara keduanya terlalu besar. Louis Lu menoleh ke belakang. Malu. Melihat bahwa ketika berada di Kunlun, Gunung Jiexing yang megah sebenarnya hanyalah sebuah gua kecil. Namun, ini bukan yang paling memalukan. Hal yang paling memalukan adalah ada papan kayu yang didirikan di sebelah gua. Yang bertuliskan, alam rahasia yang ditinggalkan. Tidak berharga. Louis Lu tersenyum kecut. Pantas saja Gunung Jiexing sudah lama dibuka. Namun sangat sedikit kultivator yang pergi ke Kunlun. Ada tanda seperti itu berdiri di sini. Ditambah dengan gua yang begitu sunyi. Bahkan jika seorang kultivator lewat, diperkirakan pintu masuk ke alam rahasia ini bukan apa-apa. Bagaimanapun, itu juga kampung halamannya. Itu terlalu memalukan. Louis Lu menggelengkan kepalanya. Mundur ke gua. Menginjak lingkaran formasi. Dan bergerak lagi. Kembali ke Kunlun. Namun setelah beberapa saat, Louis Lu keluar dari gua lagi. Beberapa kali bolak-balik. Louis Lu tidak bisa untuk tidak mengagumi formasi teleportasi yang misterius. Tiba-tiba merasakan sesuatu. Louis Lu buru-buru membuka mata misteri Tao. Dan menginjak bukaan formasi lagi. Bersambung. Bab 962. Pria yang takut dengan perempuan. Lubangnya sangat sempit.
Louis Lu keluar masuk, seolah-olah orang yang menderita penyakit serius. 3 orang kultivator muda lewat, melihat ke arah samping dan memberikan tatapan aneh. Salah satu gadis berkata, sekilas terlihat seperti anjing yang belum pernah melihat dunia. Haha, benar. Di antara 2 pemuda, ada satu yang setuju. Pemuda lainnya mengernyit, bukankah tidak baik jika mengomentari orang lain seperti ini? Bohamading, aku bilang dia anjing ya anjing. Apa pendapatmu? Gadis itu tampak sombong. Bohamading buru-buru meminta maaf sambil tersenyum, Ayel. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu katakan. Aku tidak berani berdebat denganmu. Huff, sudah cukup. Karena kamu ingin mengejarku, kamu harus mengikuti keinginanku dalam segala hal. Ketika memasuki sekte, kamu harus memberiku sumber daya kultivasi yang bagus. Apakah kamu mengerti? Ayelmu menangani Bohamading. Bohamading mengangguk dan tersenyum meminta maaf. Oke. Siapa yang menyuruhmu menjadi dewiku? Ayelmu mengangkat dagunya lebih tinggi saat mendengar ini. Pemuda lain yang bepergian bersamanya, Witu Deng, melirik Bohamading berkata sambil mencibir. Penjilat, hei hei. Bohamading tertawa, tidak merasa malu sama sekali. Mereka bertiga lewat, dan berhenti berbicara tentang pemuda yang masuk dan keluar dari pintu masuk dunia rahasia. Tetapi sebelum mengambil 2 langkah, mereka tiba-tiba mendengar pemuda itu berkata, tunggu. Louis Lu datang dengan senyum ramah di sudut mulutnya. Dia keluar masuk gua tadi bukan karena penyakit, tetapi karena dia memahami formasi. Mata misteri Tao telah disempurnakan kembali. Di masa lalu, mata misteri Tao Louis Lu hanya bisa melihat orang-orang dalam bidang penglihatan. Dan dia memiliki hubungan yang mendalam dengan dirinya sendiri. Tetapi sekarang telah membaik, dan ruang lingkup penyelidikan telah berkembang pesat. Ketika dia berada di dalam gua, dia tidak melihat 3 orang ini. Tetapi tiba-tiba merasakan induksi yang kuat dari arah tertentu. Jadi ketika dia melihat, itu adalah Ayelmu bertiga. Mereka bertiga berhenti saat mendengar suara Louis Lu. Witu Deng mengerutkan kening dan berkata dengan nada buruk, ada apa? Tidak ada hubungannya denganmu. Louis Lu mengabaikan Witu Deng secara langsung, memandangi 2 orang di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, haha, kita sangat ditakdirkan. Kenapa tidak mencari tempat untuk mengobrol? Jika tidak berbicara pada Witu Deng, maka jelek pada Ayelmu. Karena posisi Ayelmu dan Bohamading sangat dekat, Louis Lu melihat ke sisi mereka, membuat Ayelmu tanpa sadar merasa dia di sini untuknya. Anjing lainnya. Ayelmu mengangkat dagunya dengan berani, berkata dengan jijik, lebih baik lupakan saja. Jika kamu ingin mengejarku, kamu tidak memenuhi syarat. Kata-kata belum selesai, namun Louis Lu telah melewatinya, berjalan ke arah Bohamading, dan memperkenalkan diri, namaku Louis Lu. Bisakah kita berteman? Ekspresi Ayelmu membeku. Bohamading menunjuk hidungnya sendiri dengan tak percaya, maksudmu? Kamu ingin berteman denganku? Ya. Louis Lu mengangguk dengan serius. Dia mengamati Bohamading lagi dan mengkonfirmasi bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan dirinya. Tuan Yu pernah berkata bahwa kita harus berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan orang-orang yang ditakdirkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan formasi hati iblis. Ketika Louis Lu baru saja datang ke dunia roh, dia bertemu dengan salah satunya. Sayangnya, bukan wanita cantik, tapi mau tidak mau, Bohamading menatap Louis Lu dengan mata menyeramkan. Bibirnya bergetar, apakah kamu punya kelainan itu?
Aspek yang mana? Louis Lu tertegun sejenak. Lalu dia bereaksi, wajahnya menjadi suram dan dia berkata, aku pria murni. Baguslah. Bohama Ding jelas lega. Bukan salahnya. Jika seorang pria tiba-tiba melangkah maju untuk memulai percakapan. Bukan kepada seorang wanita. Tetapi seorang pria. Orang normal akan mengira dia ada masalah. Terutama senyum Louis Lu yang mudah disalahpahami. Bohama Ding bingung, mengapa kamu ingin berteman denganku? Louis Lu tersenyum dan berkata, aku dapat melihat dari wajahmu bahwa kamu adalah bakat yang menjanjikan. Dan tidak rugi jika kita berteman. Bohama Ding berkata, jangan membodohiku. Aku tahu levelku. Kamu tidak bisa membodohi aku. Hehe, kamu cukup pintar. Sebenarnya, aku di sini untuk memberimu kesempatan, kata Louis Lu. Bohama Ding bertanya, kesempatan apa? Membantumu. Bohama Ding, apakah kamu masih tidak mau pergi? Sebelum Louis Lu selesai berbicara, ayahmu menyela dengan marah. Bohama Ding buru-buru berkata, datang. Datang. Sambil berlari. Dia menoleh dan berkata kepada Louis Lu dengan nada meminta maaf. Maaf kakak, aku tidak bisa mengobrol denganmu lagi. Kalau tidak Ayel akan marah padaku. Brengsek. Tidak apa-apa jika dia tidak cantik. Tapi dia anjing yang menjilati. Apakah metode ini dapat diandalkan? Louis Lu membuka kembali mata misteri Tao. Dan penemuan itu benar. Meskipun hubungan bocah itu dengannya tidak sebanding dengan 7 kakak perempuannya. Dibandingkan dengan orang biasa, sudah jauh lebih tinggi. Hampir tidak mencapai sekitar 70%. Ini tidak rendah. Jika benar-benar ingin mengaktifkan formasi hati iblis di masa depan, takdir pertemuan anak laki-laki itu pasti akan berperan. Louis Lu melihat punggung Bohama Ding dan melihat wajahnya yang tersanjung di depan ayahmu. Dan tidak bisa menahan desahan. Seorang pria begitu takut dengan perempuan. Bohama Ding di masa depan. Jika ada yang memulai percakapan dengan kamu tanpa persetujuanku, kamu tidak diizinkan untuk menjawab. Jika tidak, kamu tidak akan pernah berbicara dengan aku lagi selama sisa hidupmu. Apakah kamu mengerti? Mengerti Ayel, jangan marah. Orang itu aneh, aku pasti tidak akan berbicara dengannya lagi. Oh sial. Untuk dapat menjilat sedemikian rupa. Louis Lu benar-benar tidak tahu. Bagaimana mungkin dia, seorang pria yang jujur, memiliki hubungan yang begitu dalam dengan menjilat anjing seperti itu. Louis Lu tidak tahan lagi. Aku lebih suka tidak mengalami nasib seperti ini. Dan tidak membiarkan karakter penjilat anjing muncul di sekitarku. Yang benar-benar menghina martabat seorang pria. Louis Lu dengan tegas memilih untuk menyerah. Pergi dan membunuh Goro Lu dulu. Jatuhkan. Seketika Louis Lu menemukan bahwa tempat yang dia tuju sebenarnya searah dengan 3 orang di depannya. Mereka bertiga jelas juga menemukan ini. Pemuda bernama Wiftu Deng berhenti dan berbalik. Menatap Louis Lu dengan ekspresi tidak senang dan berkata, mengapa kamu mengikuti kami? Apakah kamu ingin mati? Bersambung.